Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih bersama dengan Bang Sandra di sini, masih membahas seputaran dunia pendidikan dan keseruan Bang Sandra dalam menjadi menjadi kepala sekolah. Saking excitednya itu ya. Luar biasa. Nah, abang kan dapat banyak pengalaman tentunya ya bang ya. Alhamdulillah. Dapat banyak keseruan juga karena yang sebelumnya belum pernah di Ponpes, sekarang memimpin di pondok pesantren. Itu ada nggak nih cerita yang barangkali kayak nggak bisa terlupakan, sama seperti dubes tadi ya? Betul. Itu ada nggak bang? Kalau selama menjadi kepala sekolah atau terjun di dunia pendidikan, itu benar-benar pengalaman yang tidak akan terlupakan gitu. Karena dulu jujur pada awalnya, jadi ketika awal ditawarkan oleh pimpinan pondok dan juga yayasan waktu itu sedikit menolak. Jadi mikir kan, kira-kira bisa nggak nanti gitu. Oh, jadi nggak langsung diterima gitu ya? Sempat menolak juga? Waktu itu pikir-pikir dulu ibaratnya, bukan menolak. Jadi di diri sendiri lah gitu. Di diri sendiri itu ibaratkan berdebat dengan diri sendiri lah ibaratnya. Ini gimana nanti kalau saya coba, kira-kira bisa nggak, sama nggak, karena basicnya berbeda. Nah disitulah pimpinan pondok dan juga teman-teman yang lain yang memberikan arahan. Di pondok itu banyak bagiannya gitu, bukan hanya ilmu agama saja, tapi ada bahasa, kemudian juga banyak ekstrakurikulernya dan lain sebagainya. Jadi karena sudah ada dukungan bimbingan tadi, saya memutuskan untuk siap. Tapi saya sudah katakan dari awal bahwasanya saya punya kompeten itu dalam bidang kebahasaan. Tapi saya juga menyukai sosiologi, jadi di pondok pun saya juga mengajarkan sosiologi dan juga geografi. Nah, jadi di pondok. Nah, jadi pengalaman itu banyak sekali ya, hal-hal yang mungkin kalau disebutkan nggak cukup, nggak selesai gitu kan, karena pengalaman luar biasa. Sampai sekarang pun itu momen yang luar biasa. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwasanya memang saya melihat pendidikan di pesantren itu bagi saya pribadi itu adalah tempat yang tepat untuk anak-anak kalau memang kita ingin mendidik akhlak mereka. Jadi ketika Ramadan kemarin saya diberikan kesempatan untuk mengisi pesantren Ramadan ya di salah satu SMA di Bengkulu, tidak perlu saya sebutkan. Saya melihat anak-anaknya itu luar biasa, di luar dugaan saya, baik dari cara mereka bicara, etika mereka kepada kami, karena saya sudah 2 tahun di pondok. Jadi saya bisa melihat anak yang paling tidak beretika atau tidak paling beradab di pondok, itu boleh jadi dia yang paling beradab di sekolah SMA tersebut. Karena jujur saya, wah kok kayak gini ya menghadapi anak-anak ini. Tapi saya yakin dipercaya itu juga salah satunya faktor lingkungan. Iya, faktor lingkungan benar-benar mempengaruhi ya. Sangat-sangat mempengaruhi. Jadi mungkin selama ini mereka bersama teman-teman juga, mungkin guru-gurunya waktu itu fine-fine saja, ya mungkin hal yang biasa. Tapi bagi saya yang sudah lama sama anak-anak, yang kadang-kadang ketika mereka salam, kemudian salam takzimnya luar biasa, agak sedikit terkejut ketika keluar seperti itu. Dan di sini saya menggarisbawahi bahwasanya memang kalau untuk mendidik adab anak-anak, akhlak mereka, pondok pesantren adalah salah satu tempat yang tepat. Tapi ada catatan penting. Terkadang banyak sekali pandangan masyarakat pandangan itu buruk gitu ya? Pandangan buruk hanya gara-gara oknum saja, gara-gara oknum guru yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama ataupun norma sosial, dan itu terjadi. Dan saya ingin mengatakan tidak semuanya itu seperti itu gitu. Dan oleh karena itu orang tua harus pintar-pintar juga untuk memilih pondok. Jadi untuk menyekolahkan anak-anaknya harus benar-benar pintar. Dan kalau ada berita miring terhadap suatu pondok, yakin dan percaya itu tidak semuanya, namun hanya beberapa oknum guru saja. Dan itu harus ditindak hal seperti itu. Jadi jangan khawatirlah untuk dunia pendidikan di pesantren. Iya, banyak kan yang takut kayak masuk pesantren. Betul. Nanti setiap kesalahan dibotakin. Iya, betul. Bahkan nggak mungkin asal botak aja ya bang. Betul banget. Apalagi sekarang kan ada beberapa kasus itu
yang melakukan pelecehan dan segala macam betul. itu terjadi di pesantren. Tapi teman-teman harus ingat dan catat bagaimana akreditasi pesantrennya, bagaimana track recordnya, itu juga harus dipelajari. Jangan jangan disamakan seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Intinya untuk mencari lingkungan yang baik Betul. untuk anak, apalagi lingkungan pendidikan harus berdasarkan pertimbangan matang. Pertimbangan yang seperti matang, betul banget. Jadi nggak bisa kita asal aja langsung Betul masuk banget. gitu berdasarkan cerita orang, nggak bisa gitu ya Bang. Nggak ya bisa gitu. Memang harus survei sendiri. Survei, datang langsung tanya-tanya ke sekolah. Bahkan kalau boleh jadi kalau ada anak tetangga, anak saudara yang mungkin sudah, boleh ditanyakan ke mereka bagaimana pengalamannya seperti itu. Oke. Nah kalau mengajar di Ponpes sendiri nih Bang, ketemu nih dengan anak-anak yang luar biasa ini. Betul. Ada nggak cerita unik, cerita lucu kebersamaan Abang waktu itu bersama dengan para santri? Tentu banyak ya, banyak sekali. Boleh dibagi cerita-cerita. kayak 2 deh, nggak boleh 3 ya, 2 ya. 2. Oke, cerita-cerita menarik ya. Jadi gini, jadi ketika mengajar di kelas, saya mengajar di tingkat MTS. Ada beberapa pelajaran di tingkat MA. Jadi hal yang menarik itu adalah ketika saya mengajar anak-anak kelas 1. Kelas 1 MTS itu luar biasa. Karena apa? Karena mereka itu kan masa transisi dari masa-masa SD dulu gitu kan. Jadi gimana pola pikir mereka di masa SD itu harus diubah ketika mereka sudah masuk di tingkat MTS itu. Jadi hal menarik yang pernah terjadi ketika saya mengajar, bahwasanya banyak sekali ada salah satu anak, dia aktifnya luar biasa dan saya berani katakan dia pinter. Tapi dia ngomong itu nyerocos gitu ya. Jadi apa yang disampaikan sama gurunya, dia selalu nyaut dari belakang. Okay. Selalu nyaut dari belakang. Dibilang kayak gini, pokoknya dari belakang itu dia selalu jawab, bener salah dia selalu jawab, gitu kan. Nah, disinilah tempat kita untuk bisa mengarahkan anak-anak itu. Kalau masalah pengetahuan, saya katakan tadi dia pinter gitu. Memang orangnya punya ilmu yang bagus, mungkin dulu pernah ikut les dan segala macam. Tapi itu tadi, disinilah tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi seorang santri yang beradab. Dan harus sabar juga. Harus sabar juga. Dan saya ingin menggarisbawahi kepada guru-guru dimanapun berada, tugas kita adalah mengajarkan dengan cara yang baik. Kita arahkan anak-anak kita. Urusan mereka paham atau tidak, itu di luar kendali kita sebenarnya. Karena mungkin boleh jadi ada guru-guru yang mungkin kamu sudah dijelasin berapa kali kok nggak paham-paham sih gitu kan, sampai mungkin ada titik gemesnya gitu. Iya, ada gemesnya, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang mohon maaf, kata bodoh, kata goblok, itu jangan sampai terucap untuk guru-guru dan juga teman-teman tenaga pendidik. Kenapa? Karena tugas kita hanya untuk menyampaikan saja. Tugas kita mengarahkan. Mau dia paham atau tidak, itu urusan Allah yang akan memberikan mereka itu pemahaman. Jadi bukan kita yang memberikan mereka pemahaman, tapi Allah yang memberikan mereka pemahaman, dan tugas kita hanya menyampaikan saja. Seperti itu. Yang penting niatnya sudah baik. Niatnya sudah baik gitu. Semoga tersampaikan juga. Tersampaikan ya, Bang, kepada Oke deh, Abang nanti kita lanjutin lagi. Oke, Sekarang siap. kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.